Saya beri kesempatan, urut partai dulu ya. Saya beri kesempatan kepada PDI Perjuangan, ini Pak Haris. Saya persilakan. Berikutnya Golkar siap-siap. Baik, terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, yang sangat keren, beserta dua wamen, Pak Swa, Pak Tommy, dan seluruh jajarannya. Apresiasi Pak Menteri, bahwa Pak Menteri punya semangat optimisme yang luar biasa, yang sudah digaungkan sejak hari pertama diangkat menjadi Menteri, Pak. Ya, dan memang semangat optimisme ini yang lagi dibutuhkan oleh bangsa ini, Pak. Ketika kondisi ekonomi global maupun domestik, ini kan kondisinya harus kita akui tidak sepenuhnya baik-baik saja, Pak Menteri. Ya, kita bisa lihat dari PR-nya Pak Menteri masih banyak, Pak Menteri. Salah satunya adalah mengenai pajak, Pak. Kita ngeri sekali, Pak, bahwa penerimaan pajak kalau kita bandingkan dengan Lapsem kan baru mencapai 70%. Kalau kita bandingkan dengan angka APBN di 2187, kan undang-undangnya di APBN, Pak, itu angkanya baru 66%. Saya coba melihat ke belakang apa yang terjadi 2023 dan 2024. Penerimaan pajak memang di bulan November dan Desember naik. Berapa besarannya? Kisarannya di angka 23 sampai 24%. Pencapaian di bulan November dan Desember. Kalau kemudian angka yang sama kita terapkan pada penerimaan pajak di 2025, maka estimasinya, best estimate yang saya hitung secara ekstrapolasi akan tercapai di kira-kira 89 sampai 91%. Atau angkanya menjadi 1931 sampai 1950. Dan angka ini jauh di bawah angka Lapsem ataupun jauh di bawah angka APBN. Sehingga apa sebenarnya persoalannya? Apa mitigasinya? Ya. Kita tahu Pak Menteri 2026 APBN sudah diketok 2.357. Jadi kenaikannya hampir 400 triliun. Bagaimana strategi untuk mencapai ini? Apakah angka ini masih angka yang realistis? Apalagi di tengah pemerintah yang membutuhkan dana besar untuk membiayai program-program strategis nasional. Dan urusan pajak tentu bukan hanya tugasnya Pak Dirjen Pajak. Karena kalau pajaknya tidak tercapai, dampaknya kan pengeluaran yang sudah dianggarkan akan tidak direalisasikan atau defisitnya membengkak. Jadi tugas Pak Menteri untuk mengorkestrasi keseluruhan dari ini sehingga target yang dicita-citakan bisa tercapai. Salah satu terobosannya misalkan tentang ada 200 wajib pajak yang nunggak. Apa strategi yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan? Selama ini yang banyak muncul adalah wajib pajak yang patuh, ya, dikejar terus. Banyak sekali yang menerima SP2DK menjelang akhir tahun. Ini kan jadi fenomena yang menjadi tantangan Pak Menteri. Tadi Pak Wamenswa memaparkan bahwa antara neto dengan bruto terjadi deviasi yang besar. Sepakat Pak, bruto itu mencerminkan kira-kira ke depannya, potret ekonominya. Tapi duit yang tersedia untuk mendanai APBN adalah neto. Dan kita tahu bahwa restitusi PPh Badan
itu 80%. Restitusi PPN dalam negeri 23,9%. Nah, ini kan angka yang cukup besar, Pak. Kalau strateginya adalah strategi digenjot pada bulan terakhir lewat banyak hal, yang itu lagi dikejar, akibatnya 2026 pola yang sama akan terulang. Yaitu netonya jeblok, tetapi brutonya membaik. Kalau kita amati lebih dalam lagi kan ada dua sektor yang berkontribusi 34%, perdagangan dan pertambangan, yang mengalami neto turun cukup drastis, Pak. Untuk perdagangan hampir 10% dan untuk pertambangan hampir 14%. Ini tentu harus menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan. Nah, tadi sisi positif juga dikemukakan oleh Pak Menteri mengenai PPh Badan. Brutonya bagus, tumbuh positif. Tapi kita sadar bahwa kalau di PPh Badan, kinerja yang positif ini kan hasil kinerja 2024. Di mana kita tahu sama-sama 2024 ada kenaikan dari harga sawit yang luar biasa. Sehingga apakah di 2026 ini bisa kita andalkan lagi, atau ini ada hanya satu prestasi one off? Kalau ini hanya satu prestasi one off, maka ini bisa menjadi catatan yang harus diantisipasi di 2026. Ya. Kemudian mengenai penempatan dana, Pak. Tadi Pak Menteri sudah memaparkan terjadi penurunan tingkat bunga, ya, baik pinjaman maupun simpanan, walaupun di pinjaman turunnya masih sangat kecil. Ya. Sementara kalau kita lihat data dari Bank Indonesia, undisbursed-nya masih 35%. Dan pertumbuhan kreditnya ternyata juga ada pada kisaran 8-11% di angka rendah 8-an. Masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu di 10,39%. Dan bulan September hanya tumbuh 7,7%. Ya. Yang menarik dari sini adalah bahwa 200 triliun pertama, Pak, Bapak mengenakan bunga sebesar 4,02%. Dan yang tambahan 76 triliun ini ada special discount di 3,8%. Ya. Angka ini ternyata lebih tinggi dari patokan penjaminan LPS. Di mana angkanya 3,5% yang ditetapkan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa waktu menjadi kepala LPS. Nah, ini kan jadi menarik, Pak. Apakah berarti penempatan dana Bapak tidak dijamin LPS? Ya, ini jadi temuan yang cukup menarik, Pak. Dan angkanya kan belum berubah. Ya. Kemudian mengenai ketika kondisi pajaknya cekak, pernah Bapak mewacanakan tidak akan ada pajak baru sebelum tumbuh 6%. Ya kan? Bahkan pernah ada wacana menurunkan PPN. Nah, apakah ini masih on track atau sudah direvisi? Juga mengenai dana 20 triliun yang untuk menghapus tunggakan BPJS Kesehatan, di mana kita lagi cekak, Pak. Kan pernah ada statement itu. Ya. Cekak itu apa? Apa? Ada yang nanya cekak itu apa? Mepet. Ya. Nah, yang menarik, Pak, kembali optimisme. Saya suka sekali dengan Pak Menteri Purbaya karena semangatnya hebat sekali. Jadi Q4 kita akan tumbuh 5,6,
5,7%, sehingga nanti keseluruhan 2025 bisa 5,2%. Ya, tapi kita sama-sama tahu bahwa komponen terbesar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah C. Angkanya tadi Bapak tampilkan survei dari LPS, ya. Ini memang keyakinannya naik. Nah, survei dari BPS dan survei dari BI angkanya sedikit berbeda. Ya kan? Keyakinannya tidak setinggi itu. Dan kita tahu kontribusi C itu 53 sampai 55% dan C ini sudah stagnan selama 2 tahun ini. Sehingga tanpa adanya pertumbuhan pada C, konsumsi swasta, maka akan sulit sekali. Sehingga mungkin Pak Menteri Pak Aris, diperlukan bisa dipercepat. sedikit lagi Pak Ketua izin, diperlukan satu kebijakan khusus dari Kementerian Keuangan untuk mendorong UKM, Pak. Ya, sehingga nantinya C-nya bisa meningkat, Pak. Kemudian mengenai belanja yang tadi di-push, sepakat saya, Pak. Ya, cuman jangan hanya nominalnya saja, Pak. Tetapi outcome-nya, output-nya, kualitasnya juga diperhatikan. Kalau Bapak amati ke granular sedikit ke bawah, yang meningkat adalah perjalanan dinas, Pak. Ini cukup bahaya, Pak. Dan terakhir, langkah konkret dari Kementerian Keuangan untuk memberantas ekspor, impor ilegal, rokok ilegal. Harusnya antara Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai ada satu kerjasama yang diorkestrasi oleh Menteri Keuangan. Tapi kelihatannya ini jalan sendiri-sendiri. Harapannya kalau ini semua ditata, Pak, cita-cita kita bersama yang disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu tumbuh 8% dan optimisme yang dibangun oleh Bapak Purbaya, didukung oleh teman-teman Komisi 11, bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini. Pak Haris ini sudah memberikan dukungan kepada Pak Purbaya. Nah.